Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bencana alam beserta bagaimana menanggulangi dampak dari bencana tersebut. Bencana alam yang akan kita bahas yaitu gempa bumi dan gunung meletus. Kedua bencana ini sering terjadi nih di Indonesia. Tidak jarang gempa bumi mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi yang besar. Indonesia merupakan daerah yang rawan gempa bumi. Makanya nih, sering kita rasakan bumi bergoyang, entah itu cuma skala kecil maupun terasa banget goyangannya. Di antara kalian mungkin tidak merasakan dahsyatnya gempa Aceh 2004 yang sampai menimbulkan tsunami. Ngeri guys. Kemudian tahun 2005 ada gempa Nias. Tahun 2006 terjadi gempa di Pangandaran dan Jogja. 2009 terjadi gempa Padang. Dan tahun 2018 terjadi gempa di Donggala, Palu. Selain yang disebutkan ini nih, masih banyak lagi gempa-gempa berskala lebih kecil yang mengguncang Nusantara. Bahkan dalam setahun, Indonesia dapat diguncang gempa 8.000 kali loh. Kenapa sih di Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi? Ternyata Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik atau istilah kerennya Ring of Fire. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang Ring of Fire ini yang bentuknya seperti tapal kuda. Nah, kalian bisa lihat kan Indonesia terletak di mana? Nah, di sini nih banyak rentetan gunung berapi. Ring of Fire memiliki 452 gunung berapi yang kebanyakan masih aktif. Aktivitas vulkanik ini otomatis menyebabkan getaran atau gerakan lempeng bumi yang menimbulkan gempa. Alasan kedua, Indonesia berada di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, di sini ada lempeng Eurasia yang terdapat di utaranya Indonesia, kemudian di selatannya ada lempeng Indo-Australia, dan di arah timur laut ada lempeng Samudra Pasifik. Lempeng-lempeng tektonik senantiasa bergerak karena seperti mengapung pada mantel bumi yang memiliki arus konveksi di dalamnya. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara. Lempeng Eurasia bergerak ke arah tenggara, sedangkan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Indonesia nih terjebak di antara ketiga lempeng tersebut yang saling mendekat. Alhasil tabrakan antar lempeng inilah yang menimbulkan getaran gempa sering terjadi di Indonesia. Berikut istilah-istilah mengenai gempa bumi. Titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa kita sebut dengan hiposentrum. Kemudian di atas hiposentrum tersebut, permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum kita sebut dengan epicentrum. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Kalau seismograf, alat untuk mencatat data gelombang seismik atau gelombang gempa bumi. Magnitude adalah besarnya energi yang dilepaskan atau kekuatan gempanya seberapa. Nah, di Indonesia biasanya kita menggunakan skala Richter. Selain disebabkan karena pergerakan lempeng, ada jenis gempa bumi yang lain juga. Kalau yang disebabkan oleh pergerakan lempeng kan namanya gempa tektonik. Jika disebabkan oleh adanya energi yang besar oleh letusan gunung berapi, namanya gempa vulkanik. Satu lagi, gempa runtuhan. Akibat adanya runtuhan batuan atau tanah. Biasanya terjadi di daerah tanah berkapur atau kita sebut gempa runtuhan ini dengan istilah lain yaitu gempa terban. Gempa bumi memberikan dampak negatif maupun positifnya. Kita bahas dulu dampak negatif dari gempa bumi. Yang pertama, jelas mengakibatkan bangunan roboh atau jalan-jalan rusak karena saking gedenya gempa bumi tersebut.
Jembatan terputus, kemudian retakan di dalam tanah longsor, dan sampai menimbulkan korban jiwa jika terkena misalnya runtuhan bangunan yang roboh atau tempat-tempat yang terjadi tanah longsor. Terakhir, dampaknya adalah tsunami. Jadi, ketika gempa berpusat di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut mengalir ratusan kilometer ke segala arah. Gelombang air laut inilah disebut tsunami. Ketika gelombang mendekati pantai, kecepatan gelombang menurun hingga 30 km per jam. Namun, tinggi gelombang meningkat hingga puluhan meter. Gelombang tinggi yang menghantam pantai ini akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar hingga timbul korban jiwa. Tapi nih ada tanda-tanda jika akan terjadi tsunami, yaitu air laut yang ada di pantai surut seketika karena terisap celah yang diciptakan gempa bawah laut tersebut. Untuk dampak positifnya, misalnya mempermudah menambang bahan mineral dan batu mulia karena naik ke permukaan. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan. Lebih-lebih buat kita yang tinggal di daerah rawan gempa. Tidak boleh sembarangan membangun rumah dengan kualitas yang seadanya. Harus dibangun kokoh, tahan gempa. Atau tidak membangun rumah di pinggir pantai kalau ada bencana tsunami. Serta harus selalu siap untuk mengungsi jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, mendorong ilmuwan menciptakan teknologi yang lebih canggih. Misalnya alat pendeteksi gempa di lautan untuk meringankan dampak adanya tsunami. Terakhir nih, jika ada saudara setanah air yang daerahnya terkena gempa bumi dan berdampak buruk bagi masyarakat wilayah tersebut, pastilah hatimu akan tergerakkan untuk menolong sesama, baik itu dalam bentuk materi, tenaga, maupun doa. Untuk menanggulangi dampak bencana gempa bumi, tindakan yang bisa dilakukan sebelum terjadi gempa bumi, kamu dapat merencanakan untuk membangun rumah tahan gempa. Mengecek kestabilan benda menggantung yang ada di rumah kamu. Kemudian meletakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah. Misalnya, benda-benda di dalam lemari dipilah, yang berat itu diletakkan di bagian bawah, sedangkan yang ringan itu di atasnya. Pelajari lingkungan sekitar. Misalnya, kamu akan dengan mudah hafal jalur mana yang mudah untuk evakuasi diri jika terjadi gempa bumi. Kemudian yang terakhir, sedia P3K, makanan, dan persediaan darurat lainnya. Ketika sedang terjadi gempa bumi, jika kamu di dalam ruangan, cari perlindungan dari reruntuhan. Misalnya kamu sembunyi di kolong tempat tidur atau di kolong meja yang kuat. Ketika kamu di luar ruangan, tetap di luar ruangan dan menjauh dari bangunan atau benda lain yang berpotensi runtuh. Jika dalam kendaraan, keluar dan cari tempat terbuka. Selanjutnya, menjauh dari pantai karena bisa saja potensi tsunami. Jika di pegunungan, menjauhlah dari daerah yang rawan longsor. Pasca terjadi gempa bumi, kamu silakan keluar ruangan dengan teratur untuk jaga-jaga jika ada gempa susulan. Perhatikan lingkungan apakah terjadi kebakaran, gas bocor, atau korsleting listrik. Tidak disarankan berjalan di daerah gempa. Ya sudah sih, bertahan di tempat aman-aman aja, jangan malah mendekati daerah gempa gitu. Kemudian jangan memasuki rumah yang terkena gempa. Barangkali ada bangunan yang retak dan nantinya bisa runtuh. Jadi jangan masuk kalau baru aja terjadi gempa. Yang terakhir, selalu mengikuti informasi yang terkait dengan gempa bumi.
Oke, bencana yang kedua adalah meletusnya gunung berapi atau gunung berapi erupsi. Jadi gunung api terbentuk karena adanya saluran yang menghubungkan magma di dalam perut bumi ke permukaan bumi, sehingga magma mencapai permukaan bumi. Naiknya magma ke permukaan bumi ini disebut erupsi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi kita sebut dengan lava. Nah, kalau lava ini mendingin bercampur lumpur, itu kita sebut dengan lahar. Indonesia banyak memiliki gunung api karena berada di jalur Ring of Fire, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, lihat, rangkaian gunung berapi membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terus Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku. Nah, banyak banget kan gunung berapi di Indonesia. Ada tanda-tanda gunung berapi akan meletus, diantaranya air dari sumber air pegunungan tempat gunung berapi itu akan meletus itu mengalami kenaikan suhu atau menjadi hangat. Kemudian sering terjadi gempa-gempa kecil di sekitar gunung berapi. Nah, ada pula hewan bermigrasi turun gunung. Jadi mereka merasakan kegelisahan entah karena suhunya naik atau sering terjadi gempa. Makanya hewan-hewan biasanya pindah ke lereng gunung atau turun gunung. Dampak erupsi gunung berapi bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Dampak negatifnya adalah lahar dan lava dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya, entah itu rumah-rumah, bangunan, peternakan, atau ladang pertanian di sekitarnya. Hutan di sekitar gunung berapi terbakar. Ya iyalah, kalau lava kan panas banget sehingga bisa membakar hutan dan seisinya, sehingga ekosistem rusak dan makhluk hidup pada mati. Gas beracun dan hujan debu yang keluar dari gunung berapi itu bisa mencemari udara, dan kalau terhisap oleh manusia maka akan menimbulkan penyakit pada sistem pernafasan. Dampak positifnya adalah dari letusan gunung berapi ini menghasilkan batu dan pasir untuk bahan bangunan. Jadi material yang keluar dari gunung berapi jika mendingin itu bisa dalam bentuk batu ataupun pasir, itu bisa ditambang untuk dijadikan bahan bangunan. Tanah di sekitar menjadi subur karena kaya mineral, menghasilkan mata air baru, bisa digunakan untuk pertanian, peternakan, dan lain-lain. Terakhir, menghasilkan mineral untuk ditambang. Nah, jika di wilayah sekitarmu itu dekat dengan gunung berapi, kemudian ada tanda-tanda ingin meletus, maka di televisi biasanya menyiarkan tingkatan status gunung berapi, mulai dari yang normal sampai ke awas. Jadi setelah normal itu statusnya bisa waspada, kemudian kalau aktivitas gunung berapi meningkat lagi, statusnya naik menjadi siaga. Kemudian yang paling tinggi nih, status awas. Nah, maknanya apa dari status tersebut? Nah, silakan coba deh dibaca tabel yang ada di layar kamu ini. Oke, sudah paham kan? Kita lanjut. Mitigasi bencana gunung berapi. Apa yang harus kamu lakukan jika akan terjadi letusan gunung berapi? Mulai dari yang statusnya masih normal, waspada, siaga, maupun yang statusnya sudah awas. Yuk, silakan dibaca. Yang harus kamu lakukan apa aja sih? Baiklah, itu tadi materi bencana alam yang berupa gempa bumi dan gunung berapi meletus atau erupsi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.